hasanah, menjadi amal insyaallah sebagai bukti bahwa kita berada pada perjuangan umat Islam yang ada di Maluku ketika itu. Kita bukan ada di kelompok orang-orang yang menyesatkan dan bukan di kelompok orang-orang yang anti terhadap Islam dan kaum muslimin yang ada di wilayah Ambon ketika itu insyaallah. Jadi hadirkan rasa takut kita, hadirkan ketika kita menyatakan diri sebagai bagian dari orang yang beriman untuk membaca Al-Quran, dan juga hadirkan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal yang tidak menzalimi orang lain, tawakal yang tidak menzalimi diri sendiri, bahkan tawakal yang tidak pernah bersentuhan dengan menzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Alusi dalam kitab Tafsirul Ma'ani, alladzina yuqimuna shalah, mereka yang menyatakan diri sebagai orang yang menang setelah melaksanakan amal ibadah pada bulan Ramadan, menjaga solat-solat mereka untuk insyaallah bisa berjamaah bersama kaum muslimin. Jadi setelah adzan berkumandang, saya ngobrol sebentar dengan dokter kita, Pak Zainal Adil. Masya Allah, jamaah Al-Adil luar biasa banyaknya. Ini karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena generasi Ramadan, salah satu di antara amal ibadah yang banyak kita lakukan adalah sholat dengan berbagai macam jenisnya, Pak. Baik sunnah maupun wajib. Insya Allah dari semua Ramadan, dari semua ibadah, dari semua bulan-bulan yang ada pada kita, Ramadan inilah yang mengajarkan kita bagaimana cara kita berjamaah bersama kaum muslimin. Ini harus kita jaga. Jangan hilangnya Ramadan kemudian tidak berjamaah. Paling tidak usaha, kalau misalnya tidak ada udzur syar'i dalam kehidupan kita, kejar di mana masjid-masjid dan musola-musola ini yang memandangkan azan as-salatu khairum minan naum. Ini bukti bahwa kita adalah generasi Rabbani, bukan generasi Ramadaniyah saja, bukan. Kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat Nabi yang buta kedua matanya, yang kita kenal dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Ini menjadi pelajaran berharga buat saya pribadi. Tatkala kita tidak memiliki udzur syar'i, bagaimana kita lihat seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang rumahnya jauh dari masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara rumah beliau dengan masjid baginda Nabi itu mungkin ada binatang-binatang, ada ular yang berbisa yang bisa saja melukai daripada tubuh Abdullah bin Ummi Maktum. Satu hari dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ummi Maktum ini meminta rukhsah izin untuk tidak diizinkan atau tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid Nabi. Buta kedua matanya, tidak bisa melihat, tidak seperti kita. Baginda Nabi SAW melihat benar sahabat ini buta kedua matanya. Beliau izinkan untuk tidak berjamaah. Sahabat yang mulia selangkah dua langkah meninggalkan baginda Nabi. Jauh dari hadapan baginda Nabi, dipanggil lagi, ya Abdullah bin Ummi Maktum, ta'al kemari. Sami'tan nidah, kamu dengar azan enggak? Sahabat yang mulia yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ya saya mendengarkan azan. Fa'ajib, kalau begitu wajib bagimu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjidku. Masya Allah. Keberkahan dalam hidup kita ini insya Allah nanti akan kita pertanggungjawabkan. Apakah ketika muadzin itu memandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Apakah dalam kehidupan kita ini mendengarkan azan-azan yang para muadzin yang hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau itu masih kita jaga dalam bulan-bulan di luar Ramadan, insya Allah kemenangan yang ada pada diri kita dengan asbab telah kita raih dengan amal ibadah Ramadan ini akan terus Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir saudara, wa mimma razaqna